Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bu Ismi dari SMP Negeri 33 Surabaya. Nah, di masa pandemi ini Bu Ismi berpesan agar kalian tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakailah masker, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan setelah beraktivitas. Nah, hari ini Bu Ismi akan menemani kalian belajar di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Ismi pimpin dari sini ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang koordinat Kartesius. Apa itu koordinat Kartesius? Kalian pasti sudah penasaran kan? Kalau begitu, kita mulai saja. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Sementara itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti program ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. 3. Menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang Bu Ismi akan mengajak kalian mencari tahu apa sih manfaat belajar koordinat Kartesius. Nah, belajar koordinat Kartesius akan memudahkan kita dalam membaca denah lokasi atau peta. Kalian tentu sudah pernah melihat peta, bukan? Nah, pada peta terdapat garis bujur dan garis lintang yang menyatakan koordinat suatu titik. Selain itu, koordinat Kartesius juga diterapkan dalam dunia penerbangan. Seorang pilot yang menerbangkan pesawat akan melihat sebuah layar yang menayangkan koordinat titik pesawatnya. Nah, dengan pemahaman sistem koordinat yang baik, maka akan mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat. Berikutnya, Bu Ismi akan mengajak kalian berkenalan dengan penemu koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ditemukan oleh René Descartes. Beliau adalah seorang matematikawan berkebangsaan Prancis. Istilah Kartesius merupakan latinisasi dari nama Descartes sendiri. Beliau juga mendapat sebutan sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, keren kan? Nah, setelah kalian mengetahui manfaat belajar koordinat Kartesius dan berkenalan dengan penemunya, sekarang kita langsung masuk ke inti materi. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yang biasa disebut koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar pada tayangan ini. Terdapat sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan saling tegak lurus. Berikutnya, kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat suatu titik P pada koordinat Kartesius dapat dituliskan dalam pasangan berurut seperti berikut ini. Nah, koordinat X di sini kita sebut sebagai apsis. Apsis dapat kita tentukan dengan mencari jarak dan arah titik tersebut dari sumbu Y.
akan bernilai positif jika titik tersebut berada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan bernilai negatif jika titik tersebut berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian koordinat Y kita sebut sebagai ordinat. Ordinat ini bisa kita tentukan dengan mencari jarak dan arah titik tersebut dari sumbu X. Akan bernilai positif jika titik tersebut berada di atas sumbu X dan bernilai negatif jika titik tersebut berada di bawah sumbu X. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita ke contoh soal. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di tayangan ini. Tentukanlah koordinat titik C. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa menjawabnya? Kalau begitu, kita cek bersama apakah jawaban kalian sudah benar apa belum ya. Nah, sekarang kita cari bersama jarak titik C terhadap sumbu Y. Nah, mari kita hitung sama-sama ya. Berarti jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Dan titik C terletak di sebelah kiri sumbu Y. Maka bisa kita tuliskan titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Lalu bagaimana jaraknya terhadap sumbu X? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Nah, ternyata titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Lalu letaknya di mana? Ya, betul, letaknya di atas sumbu X. Maka bisa kita tuliskan bahwa titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan terletak di atas sumbu X. Maka dari itu bisa kita tuliskan bahwa koordinat titik C adalah negatif 4,3. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah memahaminya? Mudah bukan? Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tetaplah berada di posisi kalian. Kita akan istirahat sejenak. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Halo anak-anak, kita kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Nah, masih bersama Bu Ismi. Kita lanjutkan belajar tentang koordinat Kartesius. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang apa itu koordinat Kartesius, kemudian apa manfaatnya, siapa penemunya, kemudian belajar tentang menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang kuadran dan menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, seperti apa itu? Mari kita mulai saja. Sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus akan membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, kalian bisa lihat gambarnya pada tayangan ini. Jadi terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 memiliki koordinat sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sedangkan pada kuadran 2 memiliki koordinat sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Sedangkan pada kuadran 3 memiliki koordinat sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sedangkan pada kuadran 4 memiliki koordinat sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, kalian harus bisa membedakan keempat kuadran ini ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Titik A mempunyai koordinat 5, -2 pada bidang Kartesius.
Tentukanlah letak kuadran titik A. Nah, anak-anak, coba kalian jawab terlebih dahulu. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa menjawabnya? Sekarang kita cek bersama jawaban kalian. Jadi, pada bidang koordinat kartesius, titik A yang memiliki koordinat 5,-2 bisa kita gambarkan seperti berikut ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa titik A memiliki koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Maka dari itu, titik A terletak pada kuadran 4. Nah, bagaimana jawaban kalian tadi? Apakah sudah benar? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Untuk menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu dapat kita cari dengan menentukan jarak horizontal dan jarak vertikal titik tersebut dari titik acuan. Nah, jarak horizontal dari titik acuan akan bernilai positif jika bergerak ke kanan, sedangkan akan bernilai negatif jika bergerak ke kiri. Sedangkan jarak vertikal dari titik acuan akan bernilai positif jika bergerak ke atas, sedangkan bernilai negatif jika bergerak ke bawah. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita langsung saja membahas contoh soal. Nah, di sini ada denah perkemahan yang disajikan dalam bidang koordinat kartesius. Di dalamnya terdapat beberapa titik lokasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan kedudukan tanah lapang dan tenda 4 terhadap pos utama. Coba kita cari tahu bersama. Ya, untuk itu berarti kalian harus tahu letak tanah lapang dan pos utama. Apa kalian sudah menemukannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan tabel. Pertama, kita tentukan dulu jarak horizontal tanah lapang terhadap pos utama. Di sini berarti titik acuan kita adalah pos utama. Kita akan bergerak dari pos utama menuju ke tanah lapang. Coba kita hitung bersama jaraknya ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Kemudian kita lanjutkan. Bergerak ke atas atau ke bawah? Ya, betul. Kita akan bergerak ke atas. Sebanyak berapa satuan? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Maka dari itu, jarak dan arah tanah lapang terhadap pos utama dapat kita tuliskan 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, jadi berapa koordinatnya? Ya, betul. Koordinatnya adalah negatif 4,3. Negatif 4 berarti 4 satuan ke arah kiri. 3 berarti 3 satuan ke arah atas. Nah, mudah bukan? Sekarang kalian coba tentukan kedudukan tenda 4 terhadap pos utama. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa menjawabnya? Sekarang kita cek bersama. Nah, tenda 4 terhadap pos utama letaknya adalah 2 satuan ke arah bawah. Maka bisa kita tuliskan 0 satuan ke kanan ataupun ke kiri, karena tenda 4 tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri dari pos utama, dan 2 satuan ke bawah. Karena itu bisa kita tuliskan menjadi koordinatnya adalah 0, -2. 0
berarti tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Dan negatif 2 berarti 2 satuan ke arah bawah. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menentukan kedudukan titik terhadap titik asal? Bu Ismi yakin kalian bisa menentukannya. Nah, anak-anakku, jangan kemana-mana, tetap di posisi kalian. Kita akan istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan materinya setelah yang satu ini. Halo anak-anakku, kita kembali lagi bersama Bu Ismi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tentang kuadran dan menentukan kedudukan titik terhadap titik asal, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal mengenai kedudukan titik terhadap titik tertentu dan menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan baik-baik dan tetap berkonsentrasi. Kedudukan titik terhadap titik tertentu. Nah, di sini Bu Ismi memiliki denah perkemahan yang disajikan dalam bidang koordinat kartesius seperti pada contoh sebelumnya. Tapi di sini kalian diminta menentukan kedudukan tanah lapang dan tenda 4 terhadap pos 1. Kalau di contoh sebelumnya terhadap pos utama yang merupakan titik asal. Nah, pada soal ini pos 1 merupakan titik tertentu. Dengan cara yang sama, mari kita cari kedudukan tanah lapang dan tenda 4 terhadap pos 1. Kita gunakan bantuan tabel. Nah, karena titik acuannya adalah pos 1 ada di atas, kemudian tanah lapang ada di sebelah kiri. Maka kita cari terlebih dahulu jaraknya dari pos 1. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Sekarang kita lanjutkan. 1, 2. Ternyata 2 satuan ke bawah. Maka jarak dan arah tanah lapang terhadap pos 1 bisa kita tuliskan 6 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Maka berapa koordinatnya? Ya betul, koordinatnya adalah negatif 6, negatif 2. Nah, mudah bukan? Sekarang coba kalian tentukan kedudukan tenda 4 terhadap pos 1. Bu Ismi tunggu. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa menjawab? Sekarang kita cek bersama jawaban kalian. Coba perhatikan letak posisi pos 1 dan tenda 4. Kita hitung bersama jaraknya. Kita mulai dari pos 1. 1, 2. Ternyata 2 satuan ke kiri. Sekarang kita lanjutkan mencari jarak vertikalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke bawah. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Jadi berapa koordinatnya? Ya betul, koordinatnya adalah negatif 2, negatif 7. Mudah bukan? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A terdapat garis L1, L2, L3, dan L4. Pada gambar B terdapat garis M1, M2, M3, dan M4.
Sedangkan pada gambar C terdapat garis N1 dan N2. Coba kalian perhatikan bagaimana kedudukan garis-garis itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah sejajar? Apakah tegak lurus? Atau tidak keduanya? Nah, ternyata kedudukan garis-garis ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Garis-garis pada gambar A ternyata sejajar dengan sumbu X. Lalu bagaimana posisinya atau kedudukannya terhadap sumbu Y? Apakah sejajar juga? Tentu tidak. Garis-garis L1, L2, L3, dan L4 ternyata tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, begitu pula pada gambar B. Garis M1, M2, M3, dan M4 ternyata tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y? Ya, garis-garis itu sejajar terhadap sumbu Y. Lalu untuk gambar ketiga, garis N1 dan N2 apakah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y? Tidak. Apakah garis-garis itu tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y? Tidak juga. Maka bisa kita katakan bahwa garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih ke contoh soal. Garis N melalui titik B dengan koordinat 4,5 dan titik C dengan koordinat 4,-5. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Coba kalian cari tahu dulu. Bagaimana anak-anak? Apa sudah ketemu jawabannya? Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Perhatikan bahwa garis titik B dan titik C dapat kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti berikut ini. Nah, garis yang melalui titik B dan titik C ternyata tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Itu tadi materi kita hari ini. Sekarang Bu Ismi punya latihan soal yang dapat kalian kerjakan secara mandiri. Nah, latihan soal ini nanti bisa kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Coba kalian foto terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan kedudukan titik menggunakan dua bilangan yang kita sebut sebagai absis dan ordinat. Absis dan ordinat bisa kita tentukan dengan mencari jarak dan arah titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y atau terhadap titik acuan. Kemudian yang kedua, suatu garis yang sejajar dengan sumbu X, maka sudah pasti garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan sebaliknya, jika suatu garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka sudah pasti garis tersebut sejajar terhadap sumbu Y. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jika kalian ingin memperdalam materi ini lebih jauh, kalian bisa mencari referensi lain dari internet, YouTube, atau buku pelajaran yang ada. Nah, kalau begitu, Bu Ismi akhiri pembelajaran hari ini. Dan Bu Ismi berpesan, jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dan makanlah makanan yang bergizi. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kalau begitu, Bu Ismi akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap belajar di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.